Salam semuanya, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam suasana yang berbeda, yakin dan percaya bahwa tetap Tuhan bersama kita, amin. Kita mau menikmati ibadah pada pagi hari ini. Yakin dan percaya bahwa setiap pribadi kita masing-masing akan dijamah oleh Tuhan. Pribadi kita masing-masing akan disentuh oleh Tuhan, oleh tangan kasih yang luar biasa, amin. Kita tundukkan kepala, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur bagimu Tuhan, atas anugerah, rahmat dan kemurahan-Mu yang tetap melimpah atas kami. Masa-masa sulit menurut kami Tuhan, yakin dan percaya bahwa Engkau ada buat kami, bahwa Engkau memberikan waktu-waktu yang terbaik buat kami Tuhan. Ajarkan kami Yesus, yakin dan percaya bahwa hari-hari yang Engkau berikan buat kami itu ada hari-hari yang terbaik buat kami. Tangan-Mu yang menjangkau setiap pribadi kami Tuhan, baik kami yang ada di sini, kami ada di rumah Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau tetap ada buat kami. Engkau tidak akan pernah terbatas. Jangkauan-Mu tetap selama-lamanya buat kami Tuhan. Tangan dahsyat-Mu tetap ada buat kami selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kesempatan yang indah bagi pada hari ini Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau memuji, menyembah-Mu Tuhan. Satu yang rindu buat kami Tuhan, untuk kami boleh tetap bersyukur kepada-Mu, dan kami akan menerima kebahagiaan bagian daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima yang terbaik daripada-Mu dan memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi bahwa Tuhan kita luar biasa, amin. Patut kita mengucap syukur bahwa kesetiaan Tuhan, penyertaan Tuhan itu tetap selama-lamanya buat kita semuanya, amin. Kita naikkan satu pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur
Segala musim akan berubah, tapi kasih Tuhan kita tetap akan selama-lamanya abadi buat kita. Amin. 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 Haleluya. Kita akan siapkan lebih dalam lagi. Kita akan menerima yang terbaik dari Tuhan, firman Tuhan. Yakin dan percaya bahwa sekali lagi musim kehidupan kita akan banyak perubahan. Semakin banyak perubahan itu, semakin luar biasa kasih Tuhan. Orang-orang yang percaya pada Tuhan, orang-orang yang benar-benar memegang teguh pada Tuhan, saat melewati segala musim kehidupan, akan tetap mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Semuanya seizin Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau izinkan semuanya bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan tetap abadi. Terima kasih ya Yesus. Takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya, haleluya. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara.
kekhawatiran kami Tuhan, rasa ketakutan kami akan zaman ini Yesus, kami mau taruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, apa yang Kau perkatakan buat kami untuk kami kerjakan Tuhan, untuk kami boleh bisa bertahan dalam dunia ini, dalam kurun yang mungkin sangat panjang Tuhan. Ajar kami tetap tunduk, ajar kami tetap setia Tuhan. Dalam keadaan apapun, Engkau Tuhan akan memberkati kami, Engkau Tuhan akan melindungi kami, Engkau Tuhan yang akan menjaga kami sampai akan kesudahan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kami mohon hamba-Nya untuk maju ke depan. Tuhan selalu menolongku. Kami boleh persilakan hamba-Nya untuk maju ke depan. Menyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Yes. Ini doa kami, ini iman kami Tuhan. Yes. Selalu yes. Selalu menjagaku, Menyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Sebagai Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Ini adalah iman kami ya Tuhan. Engkau Tuhan seakan selalu menolong hidup kami, apapun keadaan dunia ini Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang setia, di mana kami mungkin tidak setia, namun Kau Tuhan yang setia menolong kami. Engkau akan selalu menjaga kami ya Tuhan, dalam keadaan apapun. Dalam nama Yesus, mengucap syukur buat hadirat-Mu
pagi ini, mengucap syukur buat perkenanan-Mu pagi ini ya Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan berbicara, firman Tuhan diberitakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Roh Kudus berbicara kepada setiap pribadi yang mendengar di rumah dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau lindungi jemaat-Mu, Engkau lindungi juga hamba-Mu Tuhan. Sembunyikan di belakang salib-Mu sehingga boleh berbicara. Hanya Roh Kudus-Mu yang berbicara. Engkau yang semakin besar, hamba-Mu semakin kecil. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu pagi ini yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Katakan bersama-sama, amin. Terima kasih tim PAW, luar biasa pagi ini Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu Saudara semuanya, dimanapun Bapak Ibu berada. Kami percaya Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap melindungi apapun yang Bapak Ibu lakukan. Tetap percaya bahwa Tuhan memegang kendali dalam kehidupan kita. Meskipun kita masih di ibadah online, tapi kita merasakan hadirat Tuhan itu nyata Bapak Ibu. Hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Hadirat Tuhan itu ada dalam rumah setiap mata yang memandang dan melihat, setiap hati yang mendengar firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Yesus, pagi ini kita akan mendengarkan sebuah pembacaan firman Tuhan di mana kita belajar bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang memegang kendali dalam hidup kita. Yesus itu adalah sebuah jawaban. Yesus itu adalah tetap Tuhan apapun keadaan dunia ini. Kita akan baca di dalam perikop kita Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kisah tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. 37. Lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghadapi angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Kita mungkin sudah sering membaca perikop ini Bapak Ibu Saudara, tapi saya berdoa ketika saya mau membawakan renungan Tuhan, apa yang Tuhan mau bicara kepada jemaat-Mu di tempat ini, di GBD Indah Dapan. Hari-hari ini banyak orang mengalami ketakutan, hari-hari ini banyak orang mengalami kegelisahan, kekhawatiran karena situasi wabah, penyakit, ekonomi, dan apapun. Tapi firman Tuhan ini menjawab. Hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus itu adalah jawaban dalam hidup kita. Amin. Amin. Dalam bacaan kita ini kita akan melihat bahwa gambaran kehidupan kita itu digambarkan sebuah perahu yang kita naiki, atau perahu adalah kehidupan kita, di mana Yesus itu adalah yang harusnya memegang kendali dalam hidup kita.
taufan datang atau badai, ombak, taufan itu bicara tentang segala permasalahan yang terjadi, apapun itu kondisinya, pergumulan, penyakit, aniaya, penderitaan, apapun, taufan, masalah itu bisa sesekali datang, bahkan bisa tiba-tiba juga datang dalam hidup kita. Kita akan belajar 3 poin yang cukup membawa kita bawa pulang atau kita simpan dalam hati kita untuk menjadi bekal dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu, kita akan poin yang pertama kita akan lihat di ayat yang ke-35 dan 36. Kita akan baca lagi. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu itu juga menyertai dia. Ayat 35-36 berkata bahwa Yesus berbicara ke mereka, mari kita bertolak ke seberang. Apa yang menjadi pesan dalam pembacaan kita ayat 35-36? Itu adalah bicara tentang kehidupan kita. Pastikan kehidupan kita itu seturut apa yang Tuhan mau. Yesus mau kita kemana? Yesus mau kita melakukan apa? Yesus mau kita berbuat apa? Pastikan hidup kita seturut dalam kehendak Tuhan, maka Yesus Tuhan akan beserta dalam hidup kita. Itu poin pertama. Karena ini yang ketika setelah Yesus mengajar sehari penuh, Yesus berkata mari kita bertolak ke seberang. Artinya bukan murid-murid yang pengen ke sana atau pengen, tapi murid-murid taat. Yesus mau ngomong apa, mau kemana, itu Yesus yang memerintahkan. Pastikan hidup kita sesuai dengan seturut kehendak Tuhan, maka Tuhan akan beserta dengan kita. Bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan, isi hati Tuhan? Ini ada Alkitab. Alkitab ini adalah firman Tuhan. Alkitab ini bukan sebagian firman Tuhan, tapi semua ayat firman Tuhan di Alkitab ini adalah firman Tuhan. Ini adalah isi hati Tuhan, ini adalah kehendak Tuhan. Firman Tuhan mengandung perintah, tapi juga mengandung janji Tuhan, ya dan amin. Amin Bapak Ibu. Pastikan hidup kita seturut kehendak Tuhan. Yesus memerintahkan apa, Yesus berfirman apa dalam hidup kita. Kita mau kemana? Saya mau ke Surabaya. Kalau Yesus tidak memerintahkan, jangan istilahnya ngedek, karena jangan nanti kalau ada masalah engkau akan komplain, Tuhan kok tidak sertai saya. No, karena Tuhan tidak berkehendak ke sana. Oke? Pastikan hidup kita, yang pertama, poin pertama, pastikan hidup kita seturut kehendak Tuhan. Poin yang kedua, ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghadiri angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kabar baiknya adalah ketika engkau bersama Yesus, ternyata badai itu pun ada dalam hidup kita. Jadi kalau ada orang ngomong ikut Yesus itu enak, tidak ada hambatan, belum tentu. Ikut Yesus itu tetap pasti akan badai, mengalami masalah. Tuh. Tapi ini ada tapinya. Bedanya orang percaya sama orang yang di luar Tuhan yang tidak percaya Yesus. Orang percaya ketika ada badai itu akan menguji imannya, semakin dekat pada Tuhan. Kalau orang yang lain di luar Tuhan, kalau ada badai mereka akan putus asa, khawatir, takut. Tapi ketika kita bersama Yesus, badai itu Tuhan akan berbicara dan berkata, diam, tenanglah. Lalu badai masalah itu reda.
Apapun masalah kita, ujian, pergumulan, penderitaan, dan aniaya, kabar baiknya adalah ketika Yesus ada bersama kita, Yesus itu akan menyatakan mukjizat dan meredakan masalah kita. Tetap percaya, jangan khawatir, jangan takut. Apa orang dunia bilang apa, ini ada, ini. Tetap percaya, yakin Yesus ada dan Yesus menyertai hidup kita. Asalkan kita seturut kehendak Tuhan. Ya, poin yang pertama tadi, Tuhan akan meredakan badai dan membuat tenang dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi supaya iman kita muncul bahwa oh ternyata tidak dengan kekuatan kita meredakan masalah kita. Ada badai, pencobaan apapun. Kalau kita baca di sini, murid-murid Yesus itu kan orang yang berpengalaman dalam nelayan. Mereka pasti tahu yang namanya badai itu seperti apa, tapi mereka panik, mereka takut. Pastikan bahwa Yesus itu ada dalam kehidupan kita. Pastikan kita seturut kehendaknya. Kalau ada badai yang datang dalam hidup kita, katakan, Tuhan, aku bersama Engkau. Tuhan akan meredakan badai. Katakan pada masalahmu, aku punya Tuhan yang besar. Bukan aku punya masalah yang besar, tapi aku punya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Seturut kehendak Tuhan dan selalu percaya Yesus. Amin, Bapak Ibu. Ya, lambaikan tangannya, walaupun saya tidak melihat lambaikan tangannya ya Bapak Ibu. Ya, oke. Saya percaya dengan iman, melihat dengan iman Bapak Ibu mengamenkan apa yang kita dengarkan hari ini. Yang ketiga, yang terakhir. Ayat 40 dan 41. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Yesus mengatakan kepada mereka itu murid-muridnya, kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Loh, saya belajar ini tentang, oh iya ya, kenapa Tuhan ngomong ini? Karena apa? Murid-murid tidak bisa melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Murid-murid itu hanya bisa melihat Yesus itu manusia yang terbatas, tidur dan sebagainya. Tapi ketika murid-murid melihat bahwa ada badai, mereka cuma melihat Yesus sebagai manusia. Seharusnya dalam firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Dan ayat 14, firman itu menjadi manusia. Artinya apa? Murid-murid Yesus sudah bersama Yesus, sudah melihat mujizat Yesus, tapi mata rohaninya dibutakan bahwa seharusnya mereka mengalami badai. Mereka harus percaya bahwa Yesus itu bisa meredakan badai. Tapi Yesus berkata bahwa, kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu takut? Karena murid-murid itu tidak bisa melihat dengan mata rohani bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus Tuhan, itu Yesus Tuhan, itu Yesus yang awal dan yang akhir. Gelarnya Tuhan Yesus sebagai Tuhan itu apa sih? Anak Allah, Elohim. Elohim itu Maha Kuasa, Pencipta. El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Immanuel, Allah beserta kita. Yehuwa, Adonai. Itu adalah gelarnya Yesus. Sifatnya Tuhan Allah Yesus itu apa? Kekal, abadi, tidak terbatas, sangat berkuasa. Tapi Yesus juga sebagai manusia yang sejati, guru, sebutannya guru, rabi, anak Daud, anak manusia, punya sifat seperti kita, lelah, tidur. Karena Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Itu kenapa saya melihat bahwa Tuhan Roh Kudus bicara, murid-murid itu tidak bisa melihat Yesus sebagai Tuhan, cuma melihat Yesus sebagai manusia. Padahal Yesus datang ke dunia sebagai
Allah yang sejati dan juga sebagai manusia yang sejati. Amin Bapak Ibu. Apa yang menjadi perenungan kita pagi ini yang nomor 3 adalah jadikan Yesus itu Tuhan dalam hidup kita. Jangan berpikir dengan pikiran kita sendiri. Pikiran manusia ini terbatas. Jangan melihat cuma masalah ini apa banyak hal. Enggak. Lihatlah Yesus Tuhan itu yang menciptakan segala sesuatu. Sakit penyakit yang ada diizinkan Tuhan. Kita akan berdoa buat bangsa dan negara supaya bangsa kita dipulihkan. Banyak mungkin terpapar dan sebagainya, kita berdoa Tuhan sanggup memulihkan. Masuk dalam badai, tapi Tuhan akan bicara tenang dan diamlah badai. Ya. Ayat 41 bicara, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Akhirnya murid-murid itu melihat bahwa siapa sih yang bisa tunduk terhadap Tuhan. Danau sama angin pun tuh bisa tunduk gitu. Ya karena Tuhan. Yesus adalah Tuhan, bukan manusia biasa. Tuhan yang Maha Kuasa. Amin Bapak Ibu. Jadikan Yesus itu Tuhan dalam hidup kita. Jadikan Yesus itu Tuhan yang Maha Kuasa. Percaya, iman bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka pikiran-pikiran kita, pikiran-pikiran yang terbatas itu kita taklukkan, kita bawa di bawah kaki Yesus. Kita bersandar penuh pada Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jadi yang pertama tadi poinnya pastikan hidup kita seturut kehendak Tuhan. Yang kedua, meskipun kita dalam Tuhan, seturut kehendak Tuhan, tetap ada badai. Karena iman kita akan dilatih dalam badai itu, dan Tuhan akan meredakan badai. Dan yang ketiga, buka mata rohani kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Imani itu. Apapun keadaan yang terjadi di sekitar kita, engkau akan tetap tidak takut, tidak khawatir, karena Yesus tetap ada. Amin. Perenungan kita pagi ini, kita akan belajar percaya sepenuhnya bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Meskipun mungkin kita ke gereja tiap minggu itu hanya sebuah ibadah, hanya rutinitas, tapi hari ini, pagi ini, melalui ibadah online ini, kita mulai percaya iman yang penuh. Tuhan itu mampu meredakan badai, mampu meredakan segala masalah kita. Tuhan akan menjaga kehidupan kita. Yang kedua, jika mungkin hari ini ada orang-orang yang belum menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, pastikan pimpinan Roh Kudus ada dalam hidupmu. Pastikan engkau menerima Yesus hari ini, karena keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita akan nyanyikan satu pujian. Saya undang tim musik PAW maju ke depan. Allahku, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta,
saja nyanyikan lagu ini dengan lembut. Bapak Ibu Saudara, Di saat badai bergelora, mungkin hari ini engkau mengalami takut, khawatir tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Tidak ada tempat teraman di dunia ini, hanya di dalam hadirat Tuhan kita menemukan kedamaian. Katakan pada badai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Jika engkau mengalami kekhawatiran hari ini, engkau mengalami ketakutan hari ini, berdoa hari ini. Ampuni Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku Tuhan. Aku katakan, Yesus, kami serahkan hidup kami. Engkau akan menjaga hidupku. Engkau akan menjaga hidupku. Yes. Sama setiap jiwa, setiap hati hari ini yang melihat Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus-Mu mengalir. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Setiap kekhawatiran dan ketakutan kami patahkan dalam nama Yesus. Lepas, karena itu dari iblis. Damai sejahtera, gantikan damai sejahtera, gantikan sukacita dari surga, penyertaan-Mu sempurna dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yes, pertobatan hari ini terjadi. Yang kedua, mungkin hari ini engkau sudah jauh dari Tuhan. Engkau sudah jauh dari Tuhan. Engkau akan bertobat. Tentukan hari ini Tuhan Yesus akan datang kedua kali dan menjadi penghakim dalam hidup kita. Putuskan, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dalam nama Yesus. Jika engkau jauh atau sudah jauh dari Tuhan, kembali pada Tuhan. Tuhan akan menjaga, Tuhan akan membawa keselamatan yang kekal dalam hidup. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh yes, pertobatan terjadi pagi ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yes, kembali pada Tuhan. Belum terlambat, tidak ada kata terlambat, kembali pada Tuhan. Amin. Yes, keputusan terjadi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di saat badai bergelora, amin, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Hamba-Mu selesai berbicara ya Tuhan, namun Roh Kudus terus berbicara kepada setiap hati, setiap jiwa yang mendengar pagi ini Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah terus jamah hatimu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan, kami siap untuk membawa firman-Mu itu menjadi tanah yang subur dan berbuah lebat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Angkatlah kedua tangan-Mu Bapak Ibu Saudara. Biarlah berkat-berkat terbaik dari Tuhan, dari Allah Bapa, kasih dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Tuhan Roh Kudus boleh ada mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah apapun yang engkau lakukan, dibuat berhasil hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat. Katakan bersama-sama, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.